السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman, RRI dan radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di Masjid Raya ini secara berjamaah. Alhamdulillah, selanjutnya kita masih ada waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu Isya yang nantinya insyaAllah akan kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah di masjid ini. Para jamaah yang mulia, yang lalu kita sudah membaca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama dan da'i besar Mesir, bahkan pernah sampai menjadi wakil Menteri Urusan Islam dan Wakaf. Beliau menulis banyak kitab, di antaranya adalah kitab yang kita sudah baca yang lalu, yaitu Khuluqul Muslim, akhlak seorang Muslim. Yang lalu beliau membahas di bawah judul Al-Insanu Bainal Khairi wa Syarri. Setiap manusia itu memiliki dua potensi, potensi baik dan juga potensi jahat. Potensi menjadi orang baik dan juga punya potensi menjadi orang yang jahat. Ada potensi baik, di sisi lain ada potensi yang buruk. Maka beliau menyebutkan pada kitabnya ini yang sudah kita baca belum selesai yang lalu, bahawa Islam dalam usaha memperbaiki jiwa manusia, maka memandang jiwa manusia ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, anna fiha fitrah tayyibah. Sisi yang pertama, bahawa pada setiap jiwa manusia ini ada fitrah yang baik. Fitrah tahfu ilal khairi wa tasurru bi idrakihi wa ta'sa lisyarri wa tahzanu min irtikabihi wa tara fil haqqi imtidad wujudiha wa sihhatu hayatiha. Fitrah yang baik, yang senang bila melakukan kebaikan dan sedih bila melakukan keburukan.
Dan jiwa ini memandang bahawa kebenaran adalah merupakan eksistensi daripada kehidupannya. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, kata beliau, wa anna fiha ila jiwari zalika naz'at ta'ishah, bahawa sisi yang kedua, selain tadi ada potensi baik, tetapi juga ada potensi buruk, rongrongan yang menghiasi dirinya untuk kemudian melakukan hal-hal yang sesungguhnya berbahaya bagi dirinya dan juga bagi kehidupan. Maka jamaah rahimakumullah, hal ini beliau dasari kepada firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, ketika Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakannya, maka kemudian Allah ilhami pada setiap jiwa itu fujuraha wa taqwaha. Fujur adalah kecenderungan untuk jahat, dan yang kedua adalah kecenderungan untuk takwa. Maka telah beruntunglah orang yang bisa dalam hidup ini membersihkan jiwanya dari rongrongan tadi. Ini motornya tentu hawa nafsu, sehingga kecenderungan takwalah yang menghiasi kehidupan atau jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sebaliknya telah merugi, dan bisa kita sebutkan juga gagal orang-orang yang mengotori jiwanya dengan memperturut rongrongan daripada nafsunya, sehingga jiwanya dihiasi oleh nafsu yang ada pada dia. Nanti kita akan lihat sedikit terkait dengan ini yang beliau jelaskan dalam kitabnya ini. Maka jamaah rahimakumullah, beliau menyampaikan yang lalu yang sudah kita baca, bahawa sekarang menjadi tugas daripada Islam dengan ajaran-ajarannya memberi tuntunan-tuntunan agar manusia dalam menjalani kehidupan ini dia bisa tadi membersihkan jiwanya daripada bermacam-macam rongrongan nafsu, sehingga fitrahnya itu menjadi tegak di dalam fitrah yang benar. Karena beliau menyebutkan bahawa tugas mata melihat selama masih belum buta, tugas beliau sebut yang lalu, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Maka tugas fitrah manusia ini juga adalah untuk ada di dalam fitrah yang lurus. Ini tugas daripada manusia, bagaimana menjaga fitrahnya untuk senantiasa ada dalam fitrah yang lurus. Maka Islam telah memberi semua tuntunan kepada manusia ini bagaimana caranya untuk supaya menjaga fitrahnya itu selalu ada di dalam fitrah yang lurus. Maka jamaah rahimakumullah, Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebutkan kemarin juga bahawa yang dimaksud dengan firman Allah di dalam surat
At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam penciptaan yang paling baik. Apa yang dimaksud dengan penciptaan ahsani taqwim? Beliau mengatakan bahawa dzalika taqwimul hasan adalah huwa ma'rifatul haqqi wal istimsaki bihi wasair ala muqtadahu, yaitu mengetahui yang benar, berpegang teguh dengan kebenaran, dan berjalan di atas garis yang benar. Maka manusia sebetulnya telah Allah beri dalam hidup ini tuntunan-tuntunan untuk senantiasa ada di jalan yang benar, tidak ditarik kepada jalan-jalan yang tidak benar. Dan ini Islam sudah memberi penjelasan untuk ini semua. Tinggal kemudian manusia bagaimana dalam kehidupan ini mengikuti itu. Maka beliau menyebutkan jamaah rahimakumullah dengan mengutip satu ayat di dalam surah At-Taubah ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah tidak menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberi petunjuk, sehingga terlebih dahulu sudah menjelaskan kepada mereka bagaimana cara untuk menjaga diri dari kesesatan itu. Nanti kita lihat ayat di bawah ini lebih jelas ya. Dan ini memang konkret kalau dilihat dalam kehidupan. Orang tahu, mohon maaf misalnya, orang tahu narkoba nggak ada untung apa-apa. Dari segi duit, habis duit. Dari segi kesehatan, merusak kesehatan. Tapi itu juga yang dibuat. Orang tahu bahwa judi itu yang ada habis duit saja, cuma angan-angan, nggak pernah ada yang menang. Tapi itu juga yang dibuat. Nah, dari ayat ini jamaah rahimakumullah, nanti akan kita lanjutkan ayat satu lagi lebih jelas lagi, bahwa kalau ada orang yang melenceng dalam kehidupan di dunia ini, maka Allah tidak membuat orang ini melenceng kecuali sudah lebih dahulu dijelaskan bagaimana cara-cara untuk tidak melenceng dalam hidup ini. Ini yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 115 ini, "Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Allah tidak menyesatkan suatu kaum setelah diberi petunjuk kecuali sudah terlebih dahulu dijelaskan kepada mereka bagaimana cara menghindari daripada kesesatan ini. Ayat Al-A'raf 146. Ini yang lebih detail lagi. Al-A'raf 146. Sa'usrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila
Wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 146 ini, akan saya palingkan dari ayat-ayatku, akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang angkuh di atas bumi ini, orang yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, orang-orang yang congkak, yang angkuh di atas muka bumi ini. Bagaimana orang-orang yang angkuh ini? Cirinya apa? Cirinya wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau mereka melihat setiap ayat, ini artinya bisa ayatnya adalah ayat Al-Quran. Allah telah jelaskan begini. La yu'minu biha. Tapi mereka tidak mengimaninya. Bisa juga ini ayatnya kauniyah. Seperti yang sudah kita lihat. Bagaimana ketika terjadi tsunami. Maka ini tidak mereka yakini. Tidak mereka yakini. Ini ciri orang yang angkuh di atas muka bumi ini. Seperti sudah saya sebutkan juga, bahwa sekarang kalau dinasihati, tidak langsung, misalnya melalui ceramah-ceramah, mungkin melalui tausiah, tapi bagi orang-orang tertentu mereka akan katakan, seperti pernah saya sampaikan juga di sini dulu, sebagai salah satu ciri daripada tanda-tanda mendekatnya kiamat itu adalah orang-orang kalau dinasihati itu bukan menerima nasihat, malah akan mengatakan, dia begah hajur kamu bu budro. Orang-orang kita ingatkan dengan ayat-ayat Allah, malah itu tidak diyakini oleh orang-orang ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa in yarau sabila rusydi la yattakhizuhu sabila. Ini ciri berikutnya. Kalau mereka melihat jalan yang lurus, tapi jalan yang lurus ini tidak ditempuh. Mereka lihat bahwa jalan itu benar, itu lurus, tapi tidak dijadikan jalan kehidupan, tidak ditempuh. Ini kan adik abang juga dengan yang tadi. Kita bacakan ayat-ayat tentang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Korupsi itu adalah cara yang batil. Kita sebutkan hadis-hadis bahwa apapun yang kita ambil yang bukan hak kita, itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Ini enggak diyakini sama sekali. Enggak diyakini sama sekali. Seperti yang kita sebut. Yang punya masjid saja berani orang. Pembangunan masjid berani. Ada di korupsi. Apalagi yang lain-lain. Jadi kalau ada yang menasihati tadi,
dengan hadis-hadis derajatnya sahih bahwa yang bukan hak kita itu nanti harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ini tidak diimani, tidak diyakini. Kalau melihat jalan yang lurus tadi, sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila, tapi itu tidak ditempuh jalan itu. Kan orang mohon maaf tahu kalau yang dia buat salah, diakui, ya. Kalau di dunia misalnya tender menender memenangkan orang yang enggak berhak, dia tahu betul itu. Sebetulnya bukan ini yang menang, tapi ya tahu dia kalau itu enggak betul. Tetapi tetap itu yang ditempuh. Dan tahu dia yang sebetulnya mana, itu yang enggak ditempuh. Nah, inilah yang disebut oleh Allah, wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Kalau melihat jalan yang lurus tapi tidak menempuh jalan yang lurus ini. Malah kebalikannya, wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Tapi kalau melihat jalan yang menyimpang, justru ini yang mereka tempuh. Ini yang mereka tempuh. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi sebetulnya Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa Islam ketika memahami bahwa pada manusia ini ada fitrah yang baik, potensi untuk baik, maka mengarahkan manusia ini untuk bagaimana potensi fitrah yang baik ini, inilah yang kemudian harus dijaga supaya selalu ada di dalam tadi kebenaran dan berjalan di atas kebenaran. Ini yang menjadi tugas manusia. Bagaimana cara kiat-kiatnya, ini sudah ada penjelasan semua. Bahkan tadi Allah mengatakan Allah tidak menyesatkan suatu kaum kecuali sudah terlebih dahulu dijelaskan bagaimana cara menjaga diri agar jangan sesat. Tetapi setelah diberi petunjuk-petunjuk tadi, tidak diimani dengan petunjuk itu, tidak diyakini. Sudah dijelaskan mana jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini enggak ditempuh. Justru ditempuh jalan yang enggak lurus. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, amma amaluhu ma'a taba'i al-mar'i الشريرة الأخرى فهو التنبيه إليها والعمل إلى إسلاس قيادها وجعله خاضعا لتصريف العقل الرشيد ومنطق الفطرة الطيبة. Adapun usaha Islam terhadap tabiat atau potensi buruk yang ada pada manusia, yaitu memberikan peringatan-peringatan. Jadi banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang mengingatkan kita hati-hati dengan hawa nafsu. Nanti akan beliau sebut setelah ini. Pertama, Islam mengingatkan, memberi warning akan bahaya hawa nafsu yang ada pada diri manusia ini. Yang kedua, kemudian mengajarkan manusia bagaimana kiatnya untuk mengarahkan nafsunya kepada jalan yang benar. Yang berikutnya adalah bagaimana menundukkan nafsu ini untuk berada di bawah akal yang sehat, akal yang benar, dan fitrah yang baik tadi. Inilah yang diusahakan
oleh Islam. Misalnya diberi contoh bagaimana Islam mengingatkan tadi karena usaha terhadap potensi buruk tadi yang nafsu. Pertama, memberi peringatan-peringatan akan bahaya nafsu kalau diperturut. Yang kedua, mengajarkan bagaimana kiat untuk mengarahkan nafsu itu untuk ada di jalur yang benar. Yang kedua, bagaimana membuat nafsu itu tunduk di bawah akal yang sehat dan fitrah yang benar. Beliau memberi contoh di sini, kama asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'd hadhihi at-tiba'i biqaulihi. Ini hadis diberi footnote di bawah, rawahu Muslim, di Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini menunjukkan kepada peringatan akan bahaya nafsu bagi manusia ini sebahagian tentu yang diangkat, maka disebut ila ba'dhi hadhihi at-tiba'. Apa sabda Rasulullah SAW? Yashibu ibnu Adam wa tashubbu ma'ahu khaslatani. Nah, coba lihat, ini luar biasa. Ya. Yashibu ibnu Adam. Seorang manusia ini dia makin tua secara usia. Secara usia makin tua. Tapi apa yang kemudian menarik adalah wa tashubbu ma'ahu khaslatani. Akan tetapi ada dua hal yang makin muda dia. Ini kata Nabi dalam Sahih Muslim. Ketika seorang manusia ini usianya yashib, artinya beruban, makin tua usia dia, tapi ada dua hal makin muda terus. Seperti kita misalnya melihat orang secara usia sudah tua tapi semangatnya yang tinggi, kita bilang dia semangat ni muda medang, sweet 17, walaupun muka dia 70. Nah, tapi ini apa yang dikatakan Rasulullah? Orang makin tua dia usianya, tapi ada dua hal yang makin muda terus. Apa kedua hal ini? Al-hirsu wa tulul amal, yaitu tamak dan panjang angan-angan. Tamak dan panjang angan-angan. Maka kita tidak heran kalau ada orang yang usia-usianya sudah sore, kalau istilah hari mau terbenam, ya, itu enggak ada tempat di masjid, malah sibuk dengan, ya mohon maaf, mungkin kalau di kampung standar orang kampung misalnya, makin timbuk lampu, makin timbuk ilmu, usianya sudah senja. Mungkin orang-orang yang ada kegiatan bisnis juga sibuk dengan bisnisnya. Padahal usia-usia seperti itu sudah, artinya porsinya diperbanyak kepada yang ibadah-ibadah. Mungkin sudah dipakai waktu malam untuk kemudian tahajud, sehingga harinya butuh kepada istirahat di siangnya. Paginya diusahakan selalu subuh duduk di masjid sampai zikir membaca Quran dan matahari, kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah itu kemudian setiap hari dia usahakan zuhur, setiap hari dia usahakan ada baca Quran. Karena sudah lama dia pakai dengan macam-macam kegiatan dan kesibukan, ini sudah senja. Tapi kan satu dua ada kita temukan orang yang seperti ini. Satu dua dari ribuan orang. Karena Rasulullah SAW bersabda, sabda-sabda seperti ini maksudnya apa? Maksudnya kita jangan seperti itu. Jangan tua-tua keladi.
Itu dalam konteks lain ya. Dalam konteks lain sering ada ungkapan tua-tua geladi. Ini diingatkan bahwa jangan sampai kita makin tua usia malah kemudian makin tambah ketomakan kita kepada dunia dan makin tinggi angan-angan kita yang usia sudah senja. Ini hadis sahih Muslim. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi contoh lagi oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini hadis rawahu Bukhari, berarti sahih Bukhari, derajatnya tidak diragukan lagi. Law anna ibna Adam u'tiya wadiyan min dhahabin ahabba ilaihi thaniyan walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allah ala man taba. Kalau seorang manusia, kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari ini, diberikan satu lembah dari emas. Satu lembah emas. Emas itu satu keping aja udah berapa harga? Ini satu lembah. Emas batangan satu batang aja berapa harga? Kalau satu lembah berapa batangan? Kalau diberi satu lembah, maka pasti dia menginginkan yang kedua. Kalau dia akan usahakan menambah lagi, bisa dapat lebih lagi itu lagi. Kalau dia dapat kelipatan dua tadi dari jumlah emas, maka pastilah dia ingin tambah lagi. Ini gambaran kembali tentang betapa bahayanya nafsu yang ada pada manusia. Dan tidak ada yang bisa membendung ini kecuali at-turab, tanah. Artinya apa? Udah mati. Kalau udah mati, baru berhenti ini. Mau ini, kalau udah mati baru berhenti. Maka Rasulullah mengatakan wa yatubullah ala man taba. Maka dibuka pintu ya. Kalau sudah terlanjur mengejar seperti itu, maka kalau bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang tersebut. Ini jamaah rahimakumullah. Wa awal ma fitul Islamu nazar al-mar'i ilaihi anna al-jarya ma'al hawa wal insiya'a ma'a waswasihi allati la tanqadi la yushbi'an nafsa wa la yurdi al-haqqa. Islam dalam memandang ya kepada manusia ini yang terhubung atau terkait dengan perkara hawa nafsu tadi, bahwa hawa nafsu ini dengan rongrongannya itu kalau diperturut la tanqadi, dia enggak pernah ada akhirnya. La yushbi'an nafsa, tidak pernah juga membuat nafsu ini kemudian bisa kenyang. Wala yurdiyal haqqa, dan tidak pernah bisa artinya menerima kebenaran. Artinya orang yang memperturut nafsu akan sulit sekali berada bersama dengan kebenaran. Karena kalau dia benar, dia tidak bisa puaskan nafsunya. Maka orang yang memperturut nafsu sulit untuk kemudian ada di posisi yang benar dan melakukan hanya yang benar. Dia dipaksa oleh nafsunya untuk melakukan yang menyimpang.
Ini jamaah rahimakumullah. Wahia fi rak'iha ad-da'im la tubali birtikabil atham wa iqtirafil madhalim. Dan nafsu ini ya, dalam mencari makan dia, memuaskan dia, walaupun enggak pernah puas-puas, itu tidak akan menggubris terhadap dosa-dosa yang dilakukan dan juga kezaliman-kezaliman yang diperbuat. Wa min thamma hadzara al-Qur'anul Karim min ittiba'i hadhihi al-ahwa' al-muharramah. Maka oleh karena itu Al-Qur'anul Karim memberi peringatan keras untuk tidak mengikuti nafsu yang seperti ini, hawa nafsu. Misalnya surah Sad ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Jangan kamu berturut hawa nafsu, fayudhillaka an sabilillah, karena pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau berturut nafsu pasti akan menyimpang kamu dari jalan yang benar. Kalau berturut nafsu pasti menyimpang daripada jalan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, bagi mereka azab yang sangat pedih. Sebabnya apa? Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa kepada hari pembalasan. Nah, seperti kita sebut tadi, orang-orang yang berani melakukan kejahatan-kejahatan ini sesungguhnya keimanannya kepada hari akhirat masalah. Walaupun mungkin di level mulutnya iya, tapi secara keimanannya dengan hari hisab, bahwa semua itu nanti akan dihisab, semua harus dipertanggungjawabkan. Kalau orang yakin dengan sesungguhnya akan hari pembalasan, mungkin kita enggak butuh KPK, enggak butuh kepada tipikor, enggak butuh ini, enggak butuh itu. Karena orang akan sangat-sangat takut bahwa nanti harus mempertanggungjawabkan dan enggak akan lolos. Maka disebutkan bagi mereka azab yang sangat pedih karena apa? Nasu yaumul hisab, lupa kepada hari pembalasan. Ini kalau sudah memperturut nafsu, oleh nafsu akan dibuat lupa kepada bahwa apa yang kita buat itu nanti harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah rahimakumullah, karena waktu kita ambil kesimpulan dari yang beliau sampaikan. Al-khulasah, kata beliau, ringkasnya, kesimpulannya, innal islama yahtarimul fitrah al-khalisah wa yara ta'alimahu sadan laha wa yuhadhiru al-ahwa al-jamiha wa yuqimu as-sududa fi wajhiha. Bahwa pertama, Islam ya sangat menghargai ya fitrah yang lurus. Kemudian ajaran-ajaran Islam ini untuk kemudian senantiasa mengajarkan manusia untuk ada dalam fitrah yang lurus, mengajarkan kiat-kiatnya seperti apa, dan juga memberi peringatan yang keras terhadap jangan sampai dibawa oleh hawa nafsu dan bagaimana cara menghadapi rongrongan nafsu ini. Maka terakhir kata wal ibadat allati amara biha tad'im lil fitrah wa tarwid lil hawa wa lan tablugh hadhihi al ibadat tamamaha wa tuaddi risalata illa idza kanat kulluha rawafid li takwin al khuluq al ali wal maslaki al mustaqim. Maka seluruh ibadah-ibadah dalam Islam ini, kata beliau, ini adalah untuk membentuk tadi fitrah yang lurus tadi,
dan kemudian juga ini untuk latihan untuk menghadapi rongrongan hawa nafsu. Dan ibadah-ibadah ini tidak akan memberikan hasil yang baik kecuali apabila ini kemudian menjadi modal bagi pembentukan akhlak orang yang melakukan ibadah tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.